Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kembali untuk kita bertemu dalam kajian rutin kita yang dalam beberapa pertemuan kita melaksanakannya secara daring. Dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 pertemuan. Dan di bulan September ini kita mulai, mungkin sebagian ada yang kangen untuk bermajelis, tapi juga banyak di antara kita juga terlena dengan situasi belajar daring ini. Mending di bumi, seperti itu. Pembahasan kita yang terakhir adalah beriman kepada Rasul. Ini diantara risalah tambahan dalam kitab Salasatul Usul ini, karena sebenarnya tentang beriman kepada Rasul sudah dibahas di dalam landasan yang kedua, landasan yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Di antaranya di sana juga dibahas tentang beriman, beriman kepada Rasul. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul mubasyirina wa mundhirin, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Para rasul itu adalah, kami telah mengutus para rasul mubasyirina wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alan nasi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak bagi manusia itu mempunyai hujjah kepada Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Kemudian wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Para rasul, mereka itu yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhir dari mereka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qaul ta'ala, dan dalil atas bahwasanya yang awal itu adalah Nuh alaihissalam, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 163,
inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh, kepadamu, kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kami wahyukan juga kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya, setelah Nabi Nuh. Lanjut. Wa kullu ummatin, dan setiap umat, ba'asallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'buruhum bi ibadatillahi wahdah. Setiap umat yang Allah utus terhadap mereka seorang rasul, dari Nuh hingga Muhammad, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Mereka itu memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah utus setiap umat rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut, dalam surat An-Nahl ayat 36. Nah, masuklah pembahasan yang sekarang, yaitu tentang kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah. Waftaradallahu ala jami'i ibadil al-kufru bitaghut wal iman billah, dan Allah telah mewajibkan atas setiap hamba itu untuk mengkufuri, untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ya. Untuk beriman kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini perkataan Syekh ini disebutkan tentang Allah mewajibkan setiap hamba itu kufur terhadap taghut dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sebelum mendefinisikan taghut, itu ditetapkan dulu hukumnya, ya, ditetapkan dulu hukumnya. Tapi selanjutnya didefinisikan. Bukan didefinisikan dulu kemudian disebutkan hukumnya. Ya. Jadi walaupun disebutkan tentang hukumnya dulu, tetap ada definisi supaya orang paham tentang apa itu taghut. Ya, tentang apa itu taghut. Kebanyakan orang sibuk dengan hukum, hati-hati dengan anu, hati-hati dengan anu. Nah, tapi nggak tahu hakikatnya itu apa. Ya. Jangan berbuat syirik. Saya tidak syirik, ya, tidak merasa syirik. Dia menghukumi dirinya tidak syirik. Ya, saya tidak syirik, ya, dan tidak tahu apa arti syirik tersebut. Ya, ini kan di dalam kasus Zubat seperti itu. Tanyakan kepada mereka apa arti syirik ketika mereka mengingkari bahwasanya tidak syirik tersebut. Kalau dia tahu apa yang dimaksud dengan syirik itu bagaimana? Kemudian dia terangkan apa itu syirik. Kemudian benar pengertian syirik itu. Itulah yang menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Atau kaum orang-orang yang mengaku muslim tapi berbuat syirik. Ya. Kalau pengertiannya salah, oh ternyata memang tidak tahu tidak tahu hakikat kesyirikan itu. Makanya dia menganggap bahwasanya dia tidak syirik. Jadi jawaban salah maupun benar tetap aja salah, ya, tetap aja salah. Dan ini adalah merupakan juga penyakit di kaum muslimin kebanyakan juga tentang kesyirikan ini, ya, tentang kesyirikan ini sebagaimana terjadi pada, ya, zaman kesyirikan di kaum musyrikin sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seperti itu. Jadi di sini ditetapkan hukumnya dulu. Apa? Kufur terhadap tagut, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya, dan yang menunjukkan kepada harus mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah itu banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 257, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Lihat, kufur terhadap tagut. Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Nafi isbat. Sama dengan apa? La ilaha illallah. Itu aja, ya. Menafikan tagut, beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, tali yang kuat. Urwatul wuthqa itu apa? La ilaha illallah. Kan gitu. Kemudian dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidaklah kau memperhatikan kepada orang yang telah diberikan bagian dari kitab yang mereka itu beriman, mengimani jibti dan tagut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata kepada orang yang kafir itu, mereka itu lebih beri hidayah, lebih bagus, lebih lurus dibandingkan orang-orang beriman. Lebih lurus jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Ya, antar mereka. Kenapa? Karena satu keyakinan. Ya, satu keyakinan. Ya, seperti penganut-penganut agama lain kepada sesamanya kan menganggap satu iman, kan seperti itu ya, satu iman ya. Kepada kita mereka apa? Punya istilah sendiri kan gitu. Dalam surat An-Nisa ayat 51. Artinya di dalam ayat tersebut ada kandungan tagut dan beriman kepada Allah. Selalu begitu. Mereka beriman kepada tagut, ingkar kepada Allah. Kita harus bagaimana? Kita harus mengkufuri tagut, berimannya kepada Allah. Jadi digabungkan, dinafikan, ditetapkan. Dan dalam surat An-Nahl yang tadi ya, An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wa janibut tagut. Ini yang apa? Ayat yang terkenalnya ya, selalu menjadi acuan. Kami telah mengutus dalam setiap umat itu seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut ya. At-tagut itu ma'hudun minat tughyan, diambil dari at-tughyan ya. Selalu yang kalau namanya suatu istilah itu dikembalikan kepada isi masdarnya, kepada masdarnya. Karena dalam bahasa Arab masdar adalah merupakan sumber ya, sumbernya istilah, sumbernya kalimat itu kan ke masdar gitu ya, ke masdar. Ma'hudun minat tughyan, at-tughyan, melebihi batas. Wa huwa muzawajatul haddi, yaitu mujawazatul haddi, melebihi batas. Dikatakan toghol ma'u idza taba'a mansubahu. Toghol ma'u, alma telah togo, telah tughyan, telah melebihi batas. Idza taba'a mansubahu, apabila naik melebihi dari wadahnya, melebihi dari batasnya, luber ya. Nah, kalau ini tidak togo ini, kalau sudah ini togo ya, seperti itu. Bila bila kita memasak air, kemudian ngagolak teh,
mendidih, nah itu sampai kan bisa. Apabila kita masak mie instan, ya seperti itu. Apal nih tukang masak. Dalam surat Al-Haqqah ayat 11 disebutkan fi'il madhi dari tughyan. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, ya. Inna sesungguhnya kami lama ketika taghal ma alma air ini di zaman Nabi Nuh naik irtafa'a kan, naik air itu, ya. Hamalnakum fil jariyah, kami angkat, kami bawa nenek moyang mereka, kalian dan nenek moyangnya itu di fil jariyah, di kapal kan gitu. Togol, ya, naik, ya, meluap, ya, meluap. Berkata Ibnu Qayyim, nah barulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil perkataan Ibnu Qayyim tentang tauhid itu. Beberapa para ulama seperti Ibnu Sirin menyebutkan langsung orang. Ibnu Sirin menyebutkan apa? Tukang sihir, as-sahir, tukang sihir kan langsung. Ya. Menyebutkan bukan orang, maksudnya pelaku, tokohnya, setan, ya misalkan iblis atau ya dukun, macam-macam ya seperti itu. Sebagian seperti itu. Jadi dan itu lebih lebih mengena bagi orang awam. Ya. Yang harus dijauhi togut apa? Tukang sihir. Nah, kan ya jelasnya ditunjuk langsung. Nah, jadi tidak repot-repot membuat definisi, tapi kadang juga dengan menyebutkan jenis dari togut itu terbatas juga gitu. Tapi gampang dipahami. Oh, nuk itu togut. Ya beberapa ulama menyebutkan as-sahir, ya, dukun dan sebagainya. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil definisi, ya, perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim di sini dikatakan makna taghut itu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Makna taghut itu yang seorang hamba itu melebihi batas dengannya. Haddahu, batasnya, min ma'budin, dari yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Nah, ini definisi yang jami, mani, yang mencakup, mani yang menolak kritik gitu ya. Kalau jami, kalau gak mani, mana'a itu kan menolak, menghalangi dari selah kekurangan dari definisi itu tertutup gitu. Mani, jami, mani. Ya. Itu yang melebihi seseorang hamba melebihi batasnya berupa berupa yang diibadahi atau yang ditaati, diikuti atau yang ditaati. Nah, ini adalah makna taghut secara syar'i atau secara istilah, ya. Secara istilah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab luar biasa cerdiknya gitu. Jadi beliau menyusun tentang hukumnya dulu, kemudian definisinya, ngambil definisi yang jami dan mani. Di
Di sini disebutkan at-taghut ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, apa-apa yang seorang hamba melebihi batasnya. Hamba itu mempunyai had, mempunyai batas. Ya. Karena seorang hamba, Allah batasi baginya batasan yang wajib dia itu berhenti pada batas tersebut. Apabila melebihi batasnya, maka jadilah dia taghut. Ya. Karena Allah telah memberi ada batasnya. Maka barang siapa yang melebihi batas Allah yang telah Allah bataskan kepada seorang hamba, yang Allah perintahkan supaya tidak melebihinya, atau bahkan supaya tidak mendekati kepada batasnya tersebut, maka hamba itu adalah taghut. Apabila dia bermaksiat kepada Allah dan melebihi batasnya atau dan melampaui, maka disebut dia taghut. Kenapa? Li'annahu tagha wa ta'adda hududallah. Karena sungguh dia itu telah tagha, melebihi, wa ta'adda, melebihi. Nah, susah ininya apa? Pembendaharaan katanya. Batas-batas Allah, melebihi batas-batas Allah. Kalau bahasa Arab indah, tagha wa ta'adda. Melebihi dan melampaui, misalnya melebihi dan melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Ibnul Qayyim tadi, ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matlu'in aw muta', apa-apa yang seorang hamba melampaui batasnya berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, ini adalah merupakan definisi yang syamil, yang mencakup untuk makna taghut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk beribadah kepada hamba tersebut kepada Allah saja, tidak mensyarikatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk ittiba kepada Rasul. Kan tadi apa? Melebihi batas dari yang diibadahi. Kita harus beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah saja. Melebihi batas dari yang diikuti. Karena kita diperintahkan untuk ittiba terhadap siapa? Rasul. Kita itu diperintahkan untuk taat karena aumuto atau yang ditaati, diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul pada perkara-perkara yang beliau halalkan dan haramkan. Maka barang siapa yang melebihi batas perintah ini, maka dia itu taghut. Ya. Maka barang siapa yang melebihi batas peribadahan yang telah Allah wajibkan kepadanya, dan Allah telah khususkan bahwa ibadah itu hanya kepadanya, kepada Allah, dan menabikan kepada yang lainnya, maka peribadahan kepada selain Allah itu adalah apa? Ibadah kepada taghut. Pokoknya beribadah kepada selain Allah adalah taghut. Kenapa? Melebihi batasnya. Batasnya apa? Hanya kepada Allah saja. Ya. Ini telah melebihi batas dalam ibadah. Karena beribadah kepada selain Allah. Dan apa? Dan telah menyimpangkan peribadahan kepada selain yang berhak untuk diibadahi. Kalau ditinjau dari si penyembah, si pengibadah, seorang hamba, asal dia beribadah kepada selain Allah saja, itu adalah taghut. Ya. Ibadah kepada selain Allah, ibadah kepada Rasul, ibadah kepada malaikat, taghut bukan.
Taubat. Asal kepada selain Allah aja. Ditinjau dari si penyembahnya. Tapi kalau ditinjau dari yang disembahnya, tergantung. Ya, tergantung. Apakah dia ridho dengan diibadahi atau bahkan mengajak untuk diibadahi? Ya. Wa huwa radin, kalau dia ridho maka dia taubat. Ditinjau daripada yang disembahnya, ya. Disembahnya. Beribadah kepada Nabi Rasul, kepada Nabi Isa, dia itu menyembah taubat. Tapi ditinjau yang diibadahinya, Nabi Isa bukan taubat, gitu ya. Nabi Muhammad bukan taubat, ya. Ya gitu. Gimana tinjauannya, ya? Gimana mau meninjaunya? Jadi orang yang ridho, ya, dan dia itu ridho, maka yang lebih syamil wahwa radin, dia dan dia itu pun ridho. Ini mah mau ditinjau dari manapun tetap taubat kan. Jadi orang yang ridho atau mengajak bahkan untuk menyembahnya, mengambil berkahnya seseorang, banyak dari misalkan dari aliran-aliran tertentu, aliran-aliran sesat, ya tokoh-tokohnya mengajak untuk apa? Meminta kepada dirinya kalau meninggal gitu ya. Nah, itu jelas-jelas taubat. Itu ma'bud ya, itu ma'bud. Kemudian matbu' atau yang diikuti. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan seluruh makhluknya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seseorang tersebut mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti selain Rasul dan dia memproklamirkan, dia juga yakin bahwasanya ini adalah boleh, ya, maka itu dia telah beribadah kepada tauhid. Kenapa? Karena mengikuti selain Rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk ittiba kepadanya. Ya, berarti ini batas ittiba hanya kepada Rasul. Ittiba hanya khusus untuk Rasul. Adapun selainnya, selain Rasul, baik itu para ulama, para ustadz, kiai, ajengan, itu mereka diikuti pada batas yang kalau mereka mengikuti Rasul gitu. Kalau udah tidak mengikuti Rasul kemudian diikuti, maka togut gitu ya, maka togut. Karena yang diikuti adalah hanya Rasul. Mereka hanya penyampai saja, penyampai yang hak, ya, selama sesuai dengan ittiba kepada Rasul. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Nah, kebanyakan ini di aliran-aliran ya sufi seperti itu, ya. Mereka itu mengajak kepada dirinya, ya, mengajak kepada dirinya dengan berbagai alirannya, dengan berbagai macam namanya, semuanya mengajak kepada dirinya. Karena namanya juga, namanya aliran-aliran tersebut kan dinisbatkan kepada namanya, ya, Thariqah anu, gitu, ya, dengan namanya. Itu adalah apa? Matbu. Kemudian muto atau yang ditaati, atau taat hanyalah untuk Allah dan Rasulnya dalam perkara yang dihalalkan dan diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan ati ulil amri.
tapi langsung ulil amri. Ini ketaatan yang terbatas apabila sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun. Hal itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penafsiran, pemikiran. Dan surat An-Nisa ayat 59. Maka apa-apa yang halal, yang disebut halal itu apa-apa yang telah Allah halalkan, dan perkara itu disebut haram apa-apa yang telah Allah haramkan. Maka tidak boleh seseorang itu berserikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penghalalan dan pengharaman. Ini halal, ini haram, tapi menyelisih Allah dan Rasulnya tidak boleh. Ya. Ini namanya apa? Muta, ya, muta, yang ditaati. Oleh sebab itu Allah menghakimi atas orang yang menghalalkan dan mengharamkan, atau mentaati yang melakukan hal itu, bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Dia itu musyrik. Ya. Syirku ta'at ya. Iya. Sahabat Adi bin Hatim telah iskal itu ganjil ketika seseorang dikatakan menyembah rahib mereka. Ya Rasul, apa? Kan mereka tidak menyembah rahib, menyembah pendetanya, tidak. Bukankah rahib itu telah menghalalkan, kemudian dia menghalalkan? Bukankah mengharamkan sesuatu, kemudian dia itu juga mengharamkan? Nah, itu adalah perbuatan syirik, kan gitu. Itu sama dengan syirik, sama dengan menyembah, kan gitu. Jadi pikirannya ya pemahaman seperti itu bukankah juga tersebar ya di kalangan kaum muslimin awam? Ya tersebar. Ya. Karena bagi mereka syirik itu nyembah patung, kan gitu ya. Seperti itu. Syirik itu kan seperti itu. Terbatas pada itu. Nyembah patung karena syirik. Yang lebih parah lagi, ada orang yang menyembah patung atau membawa sesajen, kemudian perbuatan tersebut tidak dikafirkan, tidak disyirikan. Harus apa? Harus iqamatul hujah dulu. Itu lebih parah. Iqamatul hujah dulu atuh. Gitu. Terus puguh. Itu tuh apa? Perbuatan syirik. Ya, ini kacau lagi ya. Seperti itu. Masuk selanjutnya tentang tagut udah beres ya, karena dibahas definisi dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masuk kepada anwa'ut tagut sekarang. Wa tawaghitu katsirun, dan tagut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah, dan kepala pemimpin mereka itu ada 5. Yang pertama iblisu laknatullah. Iblis laknatullah. Wa man ubida wa huwa radin, dan yang diibadahi dan dia itu ridha. Ya. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang menyeru orang-orang untuk beribadah kepada dirinya, dan orang yang telah mengklaim sesuatu dari tahu tentang yang gaib, dan orang yang berhukum selain apa yang Allah turunkan. Ya, itu 5 itu. Tagut yang tadi kita bicarakan tentang ta'rifnya, yaitu kullu ma'budin au matbu'in au muta', ya. Setiap yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati itu banyak. Akan tetapi kepala-kepalanya adalah 5.
Jadi pokok pangkalnya gitu. Yang pertama iblis laknatullah, yang telah Allah usir, yang telah Allah jauhkan dari rahmatnya. Kenapa? Karena sebab dia telah menolak untuk sujud kepada Adam dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takabur, sombong, menganggap dirinya lebih baik dan menganggap yang lainnya lebih hina. Kata iblis, qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata dalam surat Al-A'raf ayat 12, ana khairu minhu, saya lebih baik, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Engkau telah menciptakanku dari api dan sedangkan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Maka menolak bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan takabur, maka Allah melaknat dan mengusir serta menjauhkan iblis tersebut. Dinamai iblis dikatakan li'annahu ablasa minar rahmah, putus asa, ablasa, ya, dari rahmat Allah, ya Isa, ablasa ya Isa, ya. Jadi iblis merupakan adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kepala, pemimpin, ya, pokok dari togut-togut yang banyak ini. Karena dia itu, iblis itu yang memerintahkan orang-orang, yang menggoda orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah. Siapa itu? Ya iblis. Iblis bersama setan keturunannya, bala tentaranya kan, yang digoda setiap hamba itu adalah pertama itu supaya syirik kepada Allah, ya kan, seperti itu. Kalau tidak berbuat syirik disuruh untuk digoda untuk berbuat dosa besar. Kalau tidak bisa juga berbuat dosa kecil, kan seperti itu. Kalau tidak dosa kecil, berbuat yang tidak bermanfaat. Kalau juga kuat tidak melakukan yang tidak bermanfaat, digoda untuk tidak melakukan yang afdol. Dia memilih yang mafdul, yang keabdulannya rendah, kan seperti itu. Terus menerus, ya iblis. Dan utama misinya adalah supaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diibadahi dan dia itu ridha. Itu dia diibadahi dan dia itu ridha dengan peribadahan manusia kepadanya. Peribadahan itu jangan dipikirnya itu ibadah di sana. Ya, meminta itu kan termasuk ibadah. Kan kita telah belajar tentang isti'anah, istighosah. Kan itu meminta itu adalah bentuk ibadah. Ya. Beribadah manusia kepadanya. Dan itu adalah tauhid. Bahkan ya memproklamirkan, itu diantaranya kebanyakan yang dilakukan oleh yang dianggap wali dari kalangan aliran-aliran yang sesat. Wathalis manda'an nasa ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak orang-orang untuk beribadah kepada dirinya, seperti pembesar-pembesar orang-orang musyrik yang mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Seperti siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Yang lainnya Namrud. Yang lainnya ya gulat sufiyah, ya. Orang-orang sufi yang lebih ekstrim lagi, ya, itu yang lebih parah lagi seperti itu, ya.
Kemudian wanidda'a syai'an minal ghaib. Barang siapa yang mengklaim sesuatu tahu tentang yang gaib, ya. Yang masuk dalam poin ini adalah tukang sihir, dukun, ahli nujum, ya, Arab dan sebagainya, yang sebangsanya. Ya, ini adalah, maka sebagian ulama mengatakan ya as-sahir, tagut itu as-sahir, ya diantaranya ya disebutkan kepalanya langsung, disebutkan pelakunya, disebutkan tokohnya. Jadi tidak ada yang mengetahui. Dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah oleh Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan tidak ada seorang pun yang mengetahui baik yang di langit maupun yang di bumi al-ghaiba, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Jadi yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. Maka kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui yang gaib, maka tidak bisa ditampakkan yang gaib tersebut ahadan kepada seseorang pun kecuali yang Allah izinkan. Illa man yartadha mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Maka perkara-perkara yang baik yang gaib sebagiannya disampaikan kepada rasul, ya. Jadi yang mengetahui yang gaib, yang barang siapa yang mengaku-ngaku perkara yang gaib itu adalah tagut. Ya, kalau meramal nasib, ya, jodoh kamu satahun deui, ya, hal-hal masa depan, jodoh, pati, bagja, cilaka, cek Sunda mah, kalau mengklaim itu maka dia adalah tagut, ya. Itu adalah tagut. Ya. Ini tidak termasuk hal-hal yang bersifat ilmiah, yang ada teorinya, ada hitungannya, ada uji cobanya, ya, seperti perakiraan cuaca akan mendung, itu bukan idda'a bil ghaib, karena itu juga kadang meleset, mereka juga tidak meyakini pasti, ya. Ya, itu ada ilmunya, ilmu falak dan sebagainya, teknologinya ada. Kemudian USG, ya, nah, ini tahu ini laki-laki, dan itu juga maksimal hanya mengetahui jenis kelamin, kan gitu ya. Bari jeung kadang salah, nah, kan seperti itu. Kan tidak tahu syaqiyun atau sa'idun. Wah, ieu anak ibu bakal jadi, ya, cek dokter kan enggak, ya, bakal jadi orang sukses kan enggak, ya, enggak, tidak mengetahui, hanya itu paling juga gitu. Bari juga kadang juga salah, laki-laki bu, insyaallah, bari jeung perempuan kan jadi, atau perempuan ternyata laki-laki, ya, itu juga tidak 100%, ya. Seperti ahli pertambangan, pas tanah, ini ada minyaknya di dalam, ada emasnya dari tanah, itu kan ada sekolahnya gitu, ya, ada sekolahnya. Tapi kalau saya bilang ke antum, di sini di handap teh aya ieu aya mengandung minyak, ya nggak bisa dipercaya tuh sekolah di TBG teh kan gitu, seperti itu, nggak bisa gitu. Tapi kalau yang sekolah di jurusan pertambangan, ya, S1, S2 sampai itu, ya mereka mengetahui kan gitu, mereka belajar. Nah, itu bukan idda'a bil ghaib. Jadi kalau ini di sini ada ini, lihat dulu siapa, jangan bilang tagut antum. Enggak, ya, yang seperti itu. Wa man hakama bi ghairillah bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum kepada selain Allah, ya, berhukum kepada selain Allah, ya.
berhukum kepada selain berhukum dengan konun-konun undang-undang selain Allah, ya, itu tagut. Yang pastinya adalah orang yang merumuskan undang-undang hukum yang selain Allah, itu mah pasti, ya, pasti tagut. Kenapa? Ya, dia kalau yang lain yang menjalankan hukum itu bisa dirinci, ya, bisa dirinci. Kenapa? Karena bisa saja dia juga tidak menganggap bahwasanya hukum ini lebih baik dari hukum Allah. Tidak mengatakan demikian. Ada rinciannya, ya. Tidak langsung tagut. Apalagi orang yang berada di dalam hukum, di dalam wilayah hukum yang bukan hukum selain Allah, dia hanya terpaksa mengikuti aturan tersebut. Sebenarnya tidak ridho, itu tidak bisa disebutkan mengikuti tagut, tidak bisa. Tetapi kalau orang yang merumuskan, itu pasti dia itu tagut, yang merumuskannya. Kenapa? Ya dia pemikirnya gitu. Yakinlah dia menganggap bahwasanya hukum yang dia rumuskan lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dirinci. Jadi enggak sembarangan. Sebagian orang ya main togut-togut wae kan seperti itu. Seperti itu ya. Ada rinciannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah la ikraha fid din, dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Famay yakfur bit-taghuti, lihat, barang siapa yang kufur terhadap tagut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, ya. Sungguh dia telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi agama. Memang agama itu tidak dipaksa, ya. Agama itu tidak dipaksa, ya. Tidak dipaksa. Adanya jihad dari syariat jihad Islam itu bukan untuk memaksa agama, bukan, ya. Tetapi memaksakan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku, ya, dan juga untuk menjaga agama Allah supaya i'la kalimatullah. Karena apa? Di muka bumi harus berlaku hukum Allah. Apa buktinya tidak dipaksa? Kan ada alternatif. Apa? Bayar jizyah. Ari mung teuing mah teu nanaon. Asal bayar jizyah supaya aman, kan seperti itu. Ini apa? Menandakan bahwasanya tidak dipaksa. Agama tidak dipaksa. Silakan menganut agama lain juga, gitu. Ari enggak mau mah, gitu. Dan kalau dia menganut agama Islam dengan terpaksa, itu tidak bermanfaat, ya, bagi dirinya dan bagi yang lain, ya, tidak bermanfaat. Karena melakukan ketaatan itu harus ikhtiari. Ikhtiari itu harus niat, keinginan, gitu. Adanya orang munafik yang pura-pura Islam, manfaat nggak ada, ya. Manfaat bagi dirinya, pembagian zakat menang kan seperti itu kan, tidak diperangi kan gitu, tapi nggak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang menggembosi orang Islam kan, lamun dek perang, pada yang alasan mun menang, nyinyir, komo eleh kan seperti itu, muji-muji orang kafir kan seperti itu. Naon
Sholat mah bareng sama sholat mah, ya gitu. Manfaat enggak makhluk-makhluk semacam itu? Enggak manfaat ya. Seperti itu. Jadi la ikrah ini, tidak ada paksaan dalam agama. Wa hadza makna la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini adalah makna la ilaha illallah. Dalam hadis Rasul amri al-Islam, pokok urusan itu al-Islam, wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Dzirwatu sanam itu disebutkan, dzirwatu sanam adalah puncak pelana unta atau keledainya paling tingginya. Al jihadu fisabilillah, ya. Al jihadu fisabilillah. Jadi dengan syariat jihad itu, ya, jihad itu bukan untuk memaksa agama, tapi memaksakan hukum Allah berlaku, ya, memaksakan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku di muka bumi ini, ya, hukumnya berlaku seperti itu. Nah, selesai sudah kitab salah satu usul, sudah terbacakan, ya, dengan penjelasan yang ringkas. Ya, lebih dalam lagi tentu ada lagi penjelasannya, ya, bisa antum baca dan ikuti dari asatid yang lainnya yang sesuai dengan berpemahaman salafus saleh, silahkan. Jadi secara umum gambarannya sudah disampaikan. Ini adalah hari pertama ketika masa Covid ini, tapi juga hari terakhir dalam kajian salah satu usul ini. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, ya, mangga dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Ibu-ibu ada ini? Hah? Oh, belum. Suganta ieu kalau belum tuh karena ditutup gitu untuk ibu-ibu. Atau enggak kita datang we gitu. Hah? Oh, belum ah. Iya. Oh, iya. Ini siaran percobaan. Pengajian percobaan. Silakan. Di kanan, kiri, tengah, silakan. Kalau tidak ada dicukupkan sampai di sini, ya. Kayaknya jelas, ya. Jelas. Yang penting dari matan itu, bukan matan itu antum paham artinya dan maksud dari ini, gitu aja, ya. Secara garis besar itu memahami cara memahami matan-matan kitab para ulama seperti itu. Ya, maksud dari penulis ini apa? Nah, itu bila sudah didapatkan, dipahami secara garis besar itu alhamdulillah sudah, gitu ya. Ya, lebih bagus lagi tentu pendalaman, ya, perincian, ya, itu lebih bagus lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga kita bisa memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari, menjauhi, bahkan memperingatkan, ya, dari taghut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.